Arda Regita dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau pelvis. Ini dia anatomi panggul atau pelvis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari kepala bayi. Selamat menyaksikan. Tulang panggul terdiri dari dua, yaitu tulang keras atau kerangka panggul dan tulang lunak atau ligamentum dan jaringan. Jalan lahir keras atau panggul dibentuk oleh 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang duduk atau os koksigis. Lalu tulang pangkal paha atau os koksae terdiri dari 3. Yang pertama ada tulang ilium. Ini adalah tulang ilium atau tulang usus. Ada sepasang kanan dan kiri. Yang kedua ada tulang duduk atau os ischium, sepasang kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga adalah os pubicum atau tulang kemaluan. Os ilium terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pinggir atas dari os ilium yang biasa disebut crista iliaca. Kemudian ada tonjolan ini yang di atas disebut spina iliaca anterior superior, dan yang di bawahnya disebut spina iliaca anterior inferior. Lalu di bagian belakang juga terdapat spina iliaca. Yang di atas disebut spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya disebut spina iliaca posterior inferior. Kembali lagi ke bagian depan, ke tulang ischium atau tulang duduk, terbagi menjadi yang pertama ada tuber ischiadicum bagian bawah os ischium yang menebal. Kemudian di ischiadicum juga terdapat bagian menonjol spina ischiadica. Kemudian ada bagian melengkung disebut incisura ischiadica mayor. Ini bagian yang melengkung, incisura ischiadica mayor. Kemudian bagian bawahnya melengkung juga disebut incisura ischiadica minor. Kembali ke bagian depan, terdapat lubang disebut foramen obturatorium, dan di dekatnya ada acetabulum. Selanjutnya bagian os pubis terbagi jadi 4. Yang pertama terdapat ramus superior. Ini ramus superior di atas. Kemudian di bawahnya ada ramus inferior. Kemudian ada bagian yang bernama arcus pubis, dan yang terakhir terdapat symphysis pubis. Kemudian os sacrum atau tulang kelangkang juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada lumbal. Kemudian di bawah lumbal ada lubang-lubang yang disebut foramen sacralis. Ini adalah lubang-lubang foramen sacralis. Ini adalah articulatio lumbosacralis yang berfungsi untuk memisahkan bagian sakrum dan ilium. Kemudian di bagian belakang sakrum terdapat cuat-cuat duri yang disebut crista sacralia. Kemudian bagian depan lagi ada pinggir atas symphysis atau yang biasa disebut dengan ramus. Kemudian ada rongga tengah panggul,
dan terdapat pintu atas panggul dan terdapat pintu bawah panggul yang dibatasi oleh simpisis pubis. Ini simpisis pubis dan juga dibatasi oleh arcus pubis. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dari panggul atau pelvis. Terima kasih. Berikut ini dikatakan engagement apabila diameter terbesar dari kepala, yaitu diameter biparietal, sudah terdapat di pintu atas panggul. Masuknya kepala dalam pintu atas panggul ini adalah dengan diameter sagittalis. Ini diameter sagittalis ini melintang di pintu atas panggul, jadi posisinya seperti ini. Ketika ada dorongan dari kontraksi uterus, maka kepala ini akan makin turun ke dalam rongga panggul. Tetapi akan terjadi beberapa kondisi yang dikatakan sinkritisme. Nah, ketika dia turun, di mana bagian dari terendah janin ini mendekati promontorium. Begini sehingga tulang varietal depan ini lebih rendah dan dikatakan sebagai asinkritisme anterior. Kemudian dia makin turun lagi sehingga kepala tertahan oleh simpisis, maka bagian bawah ini dia akan turun. Sutura sagittalis mendekati simpisis. Ini yang dikenal sebagai asinkritismus posterior. Kemudian yang kedua, posisi kepala ini adalah sedikit fleksi, di mana fleksi ini adalah proses penurunan kepala di mana dagu dari janin akan mendekati dada, sehingga ukuran yang awalnya adalah fronto-occipitalis. Bagian ini ya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu bagian yang menjadi bagian bawah adalah ubun-ubun kecil. Dan begitu di kala 2, maka janin akan nyampai ke bidang luas panggul dan melakukan putaran paksi dalam. Dalam putaran paksi dalam ini akan terjadi bersamaan antara putaran kepala dan bahu janin. Setelah itu, kepala janin melakukan ekstensi dan sudah terlihat di depan jalan lahir. Kemudian setelah melakukan ekstensi, maka janin akan melakukan putaran paksi luar. Ketika janin sudah melakukan putaran paksi luar, tangan seorang bidan berada di biparietal kepala janin. Turunkan dan naikkan kepala janin untuk melahirkan bahu atas dan bahu bawah, tangga susur bayi sampai ke kaki. Anatomi kepala janin terdiri dari 3 jenis, ada tulang muka, tengkorak, dan sutura-sutura pembagi. Yang pertama ada tulang wajah, kemudian terdapat os orbita tulang dahi, os zygomaticum tulang pipi, os nasal tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis tulang rahang bawah. Kemudian ada tengkorak. Os frontalis terdiri dari 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Os parientalis terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian os occipitalis terdiri dari 1 bagian. Kemudian ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar. Selanjutnya, ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil berbentuk seperti segitiga, dan ubun-ubun mayor seperti segi 4. Dan ada sutura pembaginya. Pertama ada sutura frontal membagi antara frontal kanan dan frontal kiri, kemudian ada sutura sagittalis membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian ada sutura koronaria di antara parietal dan frontal, kemudian ada sutura lamboidea yang membagi antara occipital dan parietal.
Ukuran kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama adalah suboccipitobregmatica yaitu 9,5 cm, kemudian suboccipitofrontalis yaitu 11 cm, selanjutnya frontooccipitalis 12 cm, mentooccipitalis yaitu 13,5 cm, dan submentobregmatica yaitu 9,5 cm. Untuk ukuran melintang dibagi menjadi 2, bitemporalis temporal kanan ke temporal kiri 8 cm, yang kedua biparietalis parietal kanan ke parietal kiri 9 cm. Selanjutnya ukuran lingkar kepala. Yang pertama, sirkumferensia suboccipitobregmatica ini 32 cm. Kemudian yang kedua, sirkumferensia frontooccipitalis 34 cm. Yang ketiga adalah sirkumferensia mentooccipitalis 35 cm. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video dari saya mengenai anatomi panggul atau pelvis, kemudian mekanisme persalinan, dan juga anatomi dari kerangka kepala bayi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.